Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, melanjutkan pertemuan kemarin tentang klasifikasi perpustakaan. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas terkait klasifikasi Islam. Sebenarnya hampir sama, namun ada sedikit tambahan terkait pembahasan klasifikasi Islam. Nah, bahwa klasifikasi Islam ini merupakan sistem pengelompokan koleksi agama Islam yang sebenarnya bertujuan untuk memudahkan penyusunan, kemudian mudah penyimpanan dan bagaimana mudah temu kembali berdasarkan bentuk atau fisik atau didasarkan pada isi suatu subjek. Nah, secara sejarah singkat ya, klasifikasi desimal di Indonesia ini dikenalkan sekitar tahun 1916 bersama dengan pembentukan asosiasi perpustakaan, tapi belum dapat diketahui klasifikasi tersebut termasuk DDC atau UDC. Nah, DDC pertama yang diketahui digunakan di Indonesia yaitu DDC edisi 15. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan DDC edisi 23. Sungguh lama sekali ya. Nah, namun secara resmi DDC ini digunakan pada tahun 1952 oleh ketika pelatihan khusus staf perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, reaksi pustakawan Indonesia mengenai klasifikasi Islam ini datang 6 tahun kemudian, yang diawali ketika Akartawinata menuliskan bahwa istilah Mohammedanism tidak sesuai dengan Islam dan beliau mengusulkan perluasan notasi 293. Pada tahun 1973, pemerintah meluncurkan tahun buku internasional yang kegiatannya pada seminar klasifikasi perpustakaan. Nah, pada seminar tersebut, Pustakawan Indonesia menyimpulkan bahwa notasi pada 297 ralat ya 297 di edisi 18 ini tidak cukup untuk mencakup semua aspek Islam, namun harus diperluas kembali. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, Pustakawan Indonesia ini membentuk sebuah komite untuk revisi notasi 297. Oke, ini ralat harusnya 297. Nah, kemudian pada tahun 1985, akhirnya Perpustakaan Pusat Islam Indonesia di Jakarta ini menerbitkan adaptasi dan perluasan DDC karena kemungkinan penggunaan 220 sampai 289 ini untuk Islam, sementara 297 untuk Kristen ditolak karena kemustahilannya, gitu kan. Kemudian pada tahun 1987, terbitan adaptasi dan perluasan tersebut diresmikan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, versi ini banyak digunakan terutama pada sekolah berbasis Islam atau lembaga pendidikan tinggi Islam atau pula perguruan tinggi Islam serta perpustakaan khusus. Nah, kemudian pada tahun 2005, Perpustakaan Nasional Indonesia atau Perpusnas ya, mengeluarkan versi 297 untuk Islam yang berbeda notasinya dari DDC. Nah, versi ini belum dikatakan sebagai kompatibel ya dengan DDC edisi 22. Nah, secara historis ya, Pustakawan Indonesia ini telah menyatakan bahwa ketidaksetujuan mereka terhadap klasifikasi Islam yang namun belum didengar oleh seorang editor di DC. Nah, hal ini dapat diharapkan bahwa kedepannya revisi notasi 297 ini harus melibatkan pustakawan muslim dari berbagai negara bersama-sama OCLC sebagai penerbitnya, gitu kan? Karena di sini kan diterbitkan di OCLC dan istilahnya pustakawan muslim ini dapat berpartisipasi dengan baik dalam DDC edisi mendatang seperti itu. Nah,
Apa sih upaya penyusunan sistem klasifikasi Islam? Yang pertama memang untuk mencari jalan keluar dari permasalahan penomoran ya, yang telah diadakan 3 seminar membahas tentang perluasan klasifikasi DDC seksi Islam, yang mana tujuan untuk memperoleh masukan-masukan yang diperoleh dalam penyusunan kembali klasifikasi agama Islam, di mana yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 1983, kemudian di tahun 1984, dan yang terakhir adalah 1985. Nah, dan pada akhirnya di sini dibentuk oleh suatu tim yang terdiri dari unsur ulama dan pustakawan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait sistem klasifikasi Islam. Nah, siapa anggotanya? Yang pertama adalah Haji Sawabi Ihsan, kemudian Dr. Haji Akib Musuminto, kemudian Marsiti Harjo Prakoso, kemudian Kailani Eryono yang kita kenal beliau membuat daftar tajuk subjek Islam dan sistem klasifikasi, ya kan? Zainal Arifin, kemudian Amin Mansur, dan yang terakhir adalah Jurmi Ahsajuti. Nah, ini nama-nama tim yang menyelesaikan masalah terkait sistem klasifikasi Islam. Nah, setelah mengadakan beberapa pertemuan yang sungguh istilahnya alot ya, yang sungguh luar biasa ini, pada akhirnya tim yang terbentuk tersebut dapat menghasilkan draft akhir klasifikasi Islam, yaitu tentang adaptasi dan perluasan DDC dengan mengambil notasi dasar 297 yang disingkat menjadi 97 slash atau X, sehingga menjadi 2X0 ya, yang sekarang digunakan oleh menurut Kemenak, gitu kan. Nah, cara tersebut ditempuh mengikuti anjuran DDC dan telah digunakan oleh Panitia Tahun Buku Internasional Indonesia tahun 1972 yang memperpendek notasi bahasa 499.221 dan notasi sastra Indonesia 899.221, yang mana masing-masing menjadi 4X0 dan 8X0. Nah, bagan yang dihasilkan tersebut itu dilengkapi dengan petunjuk penggunaan atau pengantar dan indeks relatif. Ini. Nah, kemudian spesifikasi dalam sistem klasifikasi Islam, di mana di sini terdapat keterkaitan dengan DDC. Nah, pada dasarnya memang sistem klasifikasi Islam ini menghasilkan hubungan yang tetap dengan DDC, karena sistem klasifikasi ini khususnya klasifikasi Islam ya, ini merupakan bagian dari DDC karena ya masuk kelas 200 kan, seperti itu. Nah, namun ada beberapa kaidah-kaidah tertentu pada sistem penggunaan DDC, khususnya sistem klasifikasi Islam. Di antaranya apa? Penggunaan tabel tambahan pada tabel tambahan DDC, tabel 1, tabel 2, dan tabel 6. Nah, adanya perincian lebih lanjut yang mengacu pada DDC, misalnya kumpulan ayat bidang lain yang ditambahkan 00 sampai 999 pada angka dasar 2x1.40. Nah, inilah nanti yang menjadi kaidah-kaidahnya. Nah, kemudian Kemudian tadi spesifikasi lagi, yaitu istilah subjek, di mana dalam menyatakan subjek yang digunakan dalam bagan, ya kan, sejauh mungkin penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia, misalnya saja hukum pidana Islam. Nah, untuk menyatakan jinayat hukum peradilan, hukum pidana Islam ini bisa dikatakan sebagai jinayat, ya. Bahasa bisa jinayat kan bahasa Arabnya, istilah Arabnya ya, hukum pidana Islam. Kemudian hukum peradilan ini bisa menggunakan hada kan. Kemudian hukum perkawinan munakahat, kemudian hukum waris faraid, ya kan. Nah, sebenarnya ada beberapa istilah subjek yang terdapat dalam sistem klasifikasi khusus Islam yang masih dalam bahasa Arab, seperti fikih, muamalat, nikah, zakat mal. Nah, juga kata-kata Islam yang mungkin ini tidak selalu dicantumkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan pengertian lain seperti itu atau pemahaman lain.
Nah, kemudian indeks relatif, di mana sistem klasifikasi Islam ini akan melengkapi pula indeks relatifnya. Nah, di samping itu disusun secara alfabetis indeks relatif yang juga berusaha untuk mengumpulkan subjek-subjek yang saling berkaitan. Nah, subjek-subjek ini berkaitan dengan apa istilahnya, subjek yang disusun secara alfabet agar mudah dalam melakukan pencarian. Misalnya haji ya. Haji ini kelasnya 2x4.15. Nah, di bawah haji ini kan ada manasik, ada larang, ada kota atau tempat suci jenis haji. Ini di bawahnya nanti ada indeks relatifnya seperti itu. Indeks relatif ini juga memberikan petunjuk silang untuk memberikan petunjuk kepada pemakai mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam bagan. Contohnya, jin dan setan. Nah, ini kan masuk ke nomor kelas 2x3.71. Nah, jinayat. Kemudian jinayat ini bisa dilihat pada hukum pidana Islam ketika kita tidak bisa mencarinya. Nah, ini bisa. Oh, berarti kita menggunakannya hukum pidana Islam. Nomor kelasnya berapa? Kemudian jual beli. Nah, ini juga. Nah, ini salah satu indeks relatif sebagai petunjuk silang untuk memberikan petunjuk kepada yang lain. Nah, klasifier Indonesia ini mempunyai 3 pilihan sebagai pedoman untuk menentukan nomor kelas untuk subjek-subjek yang berkaitan dengan agama Islam. Yang pertama menggunakan notasi 2X dari daftar tajuk subjek Islam dan sistem klasifikasi Islam adaptasi perluasan seksi DDC seksi Islam yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI. Kemudian menggunakan notasi 297 ya dari Perpusnas RI, kemudian atau mungkin tetap menggunakan notasi 297 yang disediakan oleh DDC 23. Nah, ini adalah sebuah pilihan. Namun kalau sekarang di Indonesia ini mereka lebih memilih menggunakan 297 karena secara umum seperti itu. Nah, perbandingan klasifikasi khusus dengan DDCS 297. Nah, perbandingan taksonomi ilmu pengetahuan pada bagian sistem klasifikasi Islam ini bertujuan untuk mengetahui mana perbedaannya dan mana persamaannya. Nah, pada ketiga bagian klasifikasi tersebut semestinya. Nah, perbandingan bagian SKI sistem klasifikasi Islam DEPAK dan Badan Klasifikasi Islam PNRI dan bagian klasifikasi Islam DDC 23 ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini salah satu tabel bagian klasifikasi Islam yang menggunakan 2X yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, ini sebenarnya hampir sama, namun penggunaan pakai 2X dan 297. Kemudian bagian klasifikasi Islam 297 yang dikeluarkan oleh PNRI hampir sama sebenarnya ya. Sama. Kemudian tabel 23 tabel 23 bagian klasifikasi Islam 297 DDC 23. Nah, ini contohnya hampir sama dengan PNRI sebenarnya. Cuma ketika di PNRI ini lebih diperluas kembali sehingga orang Indonesia, pustakawan Indonesia ini dapat memahami seperti itu. Nah, dari ketiga ilustrasi di atas ini menunjukkan perbedaan dalam penggolongan subjek antara klasifikasi 297 dengan DDC 23 dan klasifikasi 2X dan klasifikasi 297 dari PNRI. Nah, namun apabila diperhatikan sebenarnya terdapat persamaan yang cukup identik ya antara 2X dengan klasifikasi 297 PNRI. Rumusnya ini, X ini 2X ya. X ini itu maksudnya 97. Begitu juga 97 itu maksudnya X, gitu loh. Contohnya ini, 2X9.01. Jika X ini 97, maka 297.901. Nah, kemudian 297.901, jika 97-nya ini X, maka 2X9.01. Nah, paham ya dari sini ya. Jadi X ini ya 297 itu loh perluasan dari 297. Contoh lagi, kamus Indonesia, kamus Islam 2x0.03 bukan 2x0.3 karena ketika ada 0 di Islam ya, ketika ada 0 ini tetap pakai 0, tidak menggunakan 2, nolnya dihilangkan seperti halnya umum itu kan.
Karena 2x0,3 ini masuk pada Islam dan ilmu sosial, bukan lagi kamus Indonesia. Nah, ini mungkin bisa dipahami kembali. Mungkin itu penjelasan terkait terkait pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ini ada soal, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tentukan indeks relatifnya, kemudian yang sebelah kanan ini tentukan nomor bagiannya. Bisa menggunakan dengan menggunakan 2x dan 297. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.